Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Uhilla lakum laylatas siyami arrafathu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian pada malam bulan Ramadan, pada malam-malam kalian sedang menunaikan puasa bulan Ramadan, untuk berbuat rafath, yaitu berhubungan badan tentunya dengan istri kalian, ila nisaikum, ya, melakukan hubungan badan dengan istri-istri kalian. Kenapa demikian? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena memang istri kalian adalah pakaian buat untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk istri-istri kalian. Para ulama ahli tafsir menceritakan historical, cerita sejarah turunnya ayat ini. Dahulu pada awal Islam, dan ini merupakan syariat atau tuntunan tata cara berpuasa yang berlaku sejak zaman dahulu, zaman para nabi-nabi sebelum nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahwa bila malam telah tiba, maghrib telah tiba, matahari telah terbenam, maka boleh makan dan minum, melakukan hubungan badan. Tetapi ketika telah sampai azan Isya, telah sampai waktunya menunaikan salat Isya, atau ketiduran sebelum saatnya menunaikan salat Isya, maka haram kembali untuk makan, minum, dan berhubungan badan. Ketika orang yang berpuasa ketiduran walaupun dia belum sempat berbuka, walaupun dia belum sempat makan, tapi setelah dia menunaikan sholat misalnya dia ketiduran, maka dia tidak halal untuk makan kembali. Dia harus memulai berpuasa hingga esok hari. Pada awal Islam demikian tata cara berpuasa. Sehingga Anda bisa bayangkan betapa beratnya berpuasa kala itu. Banyak sahabat yang kemudian tidak kuasa, tidak mampu menunaikan puasa dengan cara seperti ini. Salah satunya misalnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah dia ketiduran, setelah dia berbuka, kemudian beliau ketiduran karena kelelahan sesiang hari bekerja di ladang. Beliau ketiduran. Setelah beliau terjaga, beliau namanya seorang suami, berhasrat untuk menggauli istrinya. Dalam riwayat lain dikisahkan sebaliknya. Setelah beliau berbuka puasa, beliau berkeinginan untuk menggauli istrinya, namun ternyata istrinya mengatakan bahwa dia sempat ketiduran setelah berbuka puasa. Umar bin Khattab semula mengira bahwa istrinya sekedar beralasan, beralibi bahwa ia sejatinya tidak ingin digauli. Maka Umar pun nekat dan menggauli istrinya. Namun setelah hal itu berlalu, hubungan badan berlalu, istrinya meyakinkan bahwa dia betul-betul telah ketiduran sebelumnya. Maka di pagi hari, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi SAW mengadukan apa yang telah terjadi dan apa yang telah beliau lakukan. Sehingga dia pun siap untuk menerima hukuman dari Allah dan Rasulnya. Ada versi lain bahwa
kronologi turunnya ayat ini, ada sebagian sahabat yang dia seharian bekerja di ladang, menyirami ladangnya, mengelola kebun kormanya. Ketika dia pulang di sore hari dan matahari telah terbenam, dia berkata kepada istrinya, adakah makanan yang bisa disantap? Adakah makanan yang bisa dinikmati ketika sebagai pembuka puasa, pembatal puasa? Kata istrinya, tidak ada yang bisa kita makan hari ini. Namun aku akan berusaha membuatnya, berusaha mencarinya. Di saat istrinya sedang menyiapkan makanan, ternyata sang suami ketiduran. Setelah makanan selesai dibuat oleh istrinya, disiapkan, ia kembali ternyata mendapatkan istrinya sedang terlelap tidur. Sehingga beliau mengatakan, istrinya mengatakan, wa khaybata laka, kasihan, duhai kasihan sekali engkau. Tadi kelaparan, setelah makanan jadi, engkau tertidur. Maka lelaki tersebut akhirnya berpuasa hingga keesokan harinya. Di siang hari, saking lelahnya dan lapar, beliau pun terjatuh pingsan. Beliau tidak kuasa dan akhirnya terjatuh pingsan. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban, sebagai solusi bagi kondisi yang terjadi pada para sahabat yang ternyata secara de facto, secara meyakinkan tidak kuasa menunaikan puasa dengan cara-cara seperti ini. Maka Allah berikan keringanan. Allah ringankan syarat puasa. Sehingga Allah tegaskan, uhilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian pada malam-malam kalian berpuasa untuk menggauli istri kalian. Alasannya kenapa? Karena namanya suami istri di malam hari, waktunya beristirahat, waktunya tidur. Padahal malam hari itu Allah telah takdirkan, telah Allah tuliskan bahwa waja'alal laila libasa, waja'alal laila libasa, malam hari itu kami jadikan sebagai selimut untuk kalian, pakaian untuk kalian. Sehingga normalnya, wajarnya di malam hari orang beristirahat, tertidur. Dan bagi suami istri, maka sudah sewajarnya ketika mereka tidur berduaan dalam satu ruangan. Dan bagi laki-laki yang normal, tentu ini kondisi tidur bersama dengan istrinya di malam hari, di saat mereka sedang beristirahat, mereka tentu wajar ingin melepas rasa rindu, rasa lelah, rasa letih, jenuh bekerja sesiang hari, melampiaskannya kepada istrinya dengan menggauli sang istri. Ya. Maka Allah gambarkan dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka. Apalagi itu momentumnya malam hari. Sehingga tepat sekali bila Allah memberikan keringanan, menghapuskan syariat yang semula memberatkan kaum muslimin, karena memang Allah tidak menjadikan, Allah tidak menyisakan dalam syariat Islam al-aghlal wal asar, belenggu-belenggu, syarat-syarat yang betul-betul membelenggu, syarat yang betul-betul menyusahkan. Semuanya telah Allah anulir, telah Allah hapuskan. Kemudian Allah menceritakan fakta. Alimallah annakum kuntum takhtanun anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Sungguh Allah sudah tahu bahwa sebagian dari kalian telah mengkhianati dirinya dengan melanggar tuntunan dan ketentuan berpuasa untuk tidak berhubungan badan, untuk tidak makan dan minum setelah ketiduran. Dan itu terjadi dan dilakukan oleh sebagian sahabat, diantaranya adalah Umar bin Khattab. Allah mengetahui semuanya itu. Namun Allah, sebagaimana Allah mengetahui itu terjadi, Allah juga mengetahui bahwa apa yang terjadi itu di luar kapasitas manusia, di luar kemampuan hambanya. Maka Allah pemaaf. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis qudsi, wa rahmati sabaqat ghadabi. Kerahmatanku, kasih sayangku lebih dominan, lebih
lebih kuat, lebih lapang, lebih luas, lebih besar dibanding murkaku. Sehingga kerahmatan Allah Subhanahu wa taala akhirnya membuahkan nikmat bagi kaum muslimin, diringankannya tata cara ibadah puasa, sehingga di malam hari boleh bagi kaum muslimin selama belum terbit fajar untuk makan, minum, menggauli istrinya. Dan Allah tegaskan bahwa apa yang telah berlalu, walaupun itu nyata-nyata melanggar tuntunan syariat, nyata-nyata melanggar ketetapan syariat, Allah tegaskan, fataba alaikum wa afa ankum. Allah ampuni, Allah maafkan, Allah hapuskan dosanya. Karena itu terjadi akibat dari ketidakberdayaan manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan, ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Allah tidak pernah menjadikan ada kesusahan dalam urusan agama kalian. Allah tidak mengajarkan, Allah tidak mensyariatkan sesuatu yang sangat membebani kalian, dan terbukti ada sesuatu yang di luar kemampuan hambanya. Makanya Allah maafkan, Allah ampuni. Apalagi secara khusus dalam hal puasa, Allah sebelumnya telah menegaskan bahwa disyariatkannya puasa Ramadan dengan berbagai macam tata cara dan hukumnya, itu dalam rangka memudahkan manusia, dalam rangka memudahkan kaum mukminin untuk menegakkan takwa, untuk menegakkan keimanan kepada Allah. Semuanya dengan cara-cara yang mudah, dengan cara-cara yang ringan, tanpa ada beban, tanpa ada kalafah, atau yang disebut dengan kewajiban menjalankan sesuatu yang di luar kapasitas dan kemampuan manusia wajar. Allah tegaskan dalam syarat puasa, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Disyariatkannya puasa dengan tata cara yang telah diajarkan itu dalam rangka memudahkan kita mencapai tingkatan takwa. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam awal surat tentang yang mewajibkan tentang puasa, yaitu dalam ayat 183 dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Untuk apa? Mengapa diwajibkan puasa? La'allakum tattaqun. Niscaya dengan menjalankan puasa kalian menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Sehingga Allah menggambarkan pada ayat ini bahwa dihapuskannya sebagian tata cara puasa yang terbukti tidak kuasa dilakukan oleh hambanya, menyebabkan hamba-hambanya terjatuh dalam kesusahan. Allah anulir, Allah hapuskan, sehingga Allah bolehkan untuk menggauli istri di malam hari walaupun telah ketiduran, untuk makan dan minum walaupun sudah sempat ketiduran sebelumnya, baik tidur dengan sengaja ataupun ketiduran tanpa sengaja. Karena memang Allah telah tegaskan bahwa semua itu dalam rangka memudahkan kita kaum mukminin menggapai tingkatan takwa, dan Allah juga tidak ingin menyisakan sedikit pun al-usr, kesusahan, kerepotan, kesempitan dalam menetapi dan mencapai tingkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memaafkan apa yang telah berlalu, bukan hanya membolehkan, Allah kembali tekankan, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Allah katakan, sejak saat ini bashiruhun, silahkan kalian menggauli istri-istri kalian, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah kemurahan Allah yang telah Allah tuliskan untuk kalian, Allah takdirkan untuk kalian, berupa anak keturunan dengan menggauli istri-istri kalian, berupa kesenangan dengan menggauli istri, makan dan minum,
atau kemurahan Allah berupa kesempurnaan pahala dengan menunaikan ibadah puasa dengan sempurna tanpa terganggu dan tanpa mengganggu kebutuhan hajat sebagai manusia biasa di malam hari. Wa kulu washrabu, dan kemudian makanlah kalian, minumlah kalian, silahkan. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Di malam hari boleh makan, minum, menggauli istri. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Sampai menjadi jelas benang putih dari benang hitam, yaitu fajar sebagai penanda memisahkan antara malam hari dengan siang hari. Fajar itu adalah garis pemisah antara malam dengan siang. Bila telah terbit fajar, maka wajib untuk berhenti dari menggauli istri, berhenti dari makan dan minum. Dan subhanallah, salah satu kerahmatan Allah yang Allah berikan, kelapangan yang Allah berikan luar biasa. Dengan penjelasan pada ayat ini bahwa boleh makan, minum, menggauli istri sampai terbitnya fajar. Para ahli fikih menyimpulkan satu kerahmatan yang luar biasa, berupa bahwa seorang muslim, bila dia dalam kondisi junub baru saja menggauli istrinya, kemudian terbit fajar, dikumandangkan adzan, maka dia berhenti. Sehingga ketika fajar tiba, dia dalam kondisi junub, belum sempat mandi janabah, belum sempat bersuci, maka itu tidak masalah. Tidak merusak pahala puasanya, tidak mengurangi sedikit pun pahala puasanya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan bahwa boleh menggauli istri, makan dan minum sampai kapan? Batasnya sampai terbit fajar. Sehingga kalau memang dimungkinkan, walaupun itu prakteknya mungkin agak sulit, seorang suami menggauli istrinya, ketika selesai dari menggauli istrinya terbit fajar. Atau bahkan menurut sebagian ulama, kalaupun dia sedang menggauli istrinya, dia mendengar suara adzan dikumandangkan sebagai penanda bahwa fajar telah terbit, kemudian dia segera menghentikan hubungan badan tersebut, mengakhiri hubungan badan tersebut, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Kenapa? Karena ketika fajar terbit, dia segera mengakhiri hubungan badan tersebut. Sehingga ketika fajar terbit, dia dalam kondisi janabah. Itu tidak masalah, boleh. Ya, dan ini merupakan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu taala anhu, suatu hari ketika mendengar ayat ini, beliau mengambil dua benang, dua tali, seutas tali berwarna putih, seutas tali berwarna hitam, kemudian beliau letakkan di bawah bantalnya. Setiap kali beliau terjaga di malam hari, dia berusaha melihat apakah sudah nampak dengan jelas perbedaan antara benang putih dengan benang hitam. Ternyata belum. Terus beliau demikian sampai akhirnya tiba waktu ketika beliau bisa membedakan benang putih dari benang hitam. Di pagi harinya beliau datang kepada Nabi SAW merasa kebingungan. Kok sulit membedakan benang putih dari benang hitam di malam hari? Maka Nabi SAW meluruskan pemahaman dan praktek Adi bin Hatim ini dengan mengatakan, idzan wisaduka la'arid, wahai Adi, kalau pemahamanmu tentang benang putih dari benang hitam itu adalah betul-betul benang yang kemudian engkau letakkan di bawah bantalmu, padahal sejatinya yang dimaksud itu adalah hitamnya malam dan putihnya siang. Kalau sampai malam dan siang itu berada di bawah bantalmu, maka bantalmu terlalu besar. Ini sebagai guyonan Nabi SAW kepada sahabat tadi. Karena yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam itu adalah hitamnya malam dan putihnya siang. Nah, ketika malam telah berlalu dan siang telah tiba, sehingga semburat putih di timur, cahaya matahari mulai menyinari ufuk timur, maka itu pertanda bahwa siang telah tiba dan malam telah berlalu. Ya, maka saat itulah puasa dimulai.
Tsumma atimmus siyama ilal lail. Bila fajar telah tiba, maka engkau harus menyempurnakan puasa hingga malam tiba. Dan malam tiba itu ditandai dengan terbenamnya matahari. Ketika bola matahari, lingkaran matahari betul-betul telah tertutup, telah bersembunyi di garis ufuk di arah barat. Tidak lagi nampak, bukan terhalang oleh gunung, bukan terhalang oleh bangunan, bukan terhalang oleh awan, tetapi betul-betul ketika berdiri di tempat yang datar, bola matahari betul-betul telah tenggelam. Tidak nampak sedikit walaupun cahayanya masih begitu terang. Maka itu bukti bahwa malam telah tiba. Karena penanda siang dan malam itu adalah matahari. Penanda siang dan malam itu adalah matahari. Ketika matahari telah terbenam, tertutupi oleh garis ufuk, maka itu bukti bahwa malam telah tiba. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aqbala lailu min hahuna wa hahuna wa gharabatis syams faqad aftara as-shaim." Bila matahari itu telah terbenam, idza gharabatis syams wa aqbala lailu min hahuna wa hahuna. Bila matahari telah terbenam dan malam itu telah datang dari segala penjuru, wa aqbala lailu min hahuna wa hahuna, faqad aftara as-shaim, maka sudah tiba waktunya orang yang berpuasa untuk berbuka. Telah tiba saatnya orang yang berpuasa itu untuk mengakhiri puasanya itu dengan berbuka. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat menjelaskan tentang keutamaan berbuka puasa dan juga keutamaan menyantap makanan sahur sebagai persiapan agar kita bisa menunaikan ibadah puasa dengan sempurna tanpa mengganggu ibadah yang lain, tanpa menghalangi kita dari berbagai aktivitas dan tanggung jawab kita sebagai seorang manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Ma la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur." Sejatinya umatku ini akan terus dalam kondisi baik selama mereka bergegas menyantap hidangan buka puasa dan mengakhirkan santapan sahur. Dalam riwayat lain, Nabi secara spesifik menjelaskan keutamaan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaknya kalian menyantap hidangan sahur karena pada hidangan sahur itu terdapat keberkahan. Dalam riwayat lain Nabi SAW juga menjelaskan bahwa innallaha malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sejatinya Allah dan Rasulnya, Allah dan malaikatnya senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang bersantap sahur. Bahkan lebih tegas lagi, Nabi SAW ingin menunjukkan diferensiasi perbedaan antara ibadah kita umat Islam yang telah dihapuskan segala batasan, segala ketentuan yang memberatkan umat Islam. Ya, dijelaskan perbedaan antara puasa umat Islam dengan puasanya Ahlul Kitab yang memang dalam tuntunan ajaran ibadah Ahlul Kitab seringkali masih tersisa hal-hal yang sangat memberatkan. Maka Nabi mengatakan bahwa perbedaan antara puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab adalah aklatus sahur, adalah santapan hidangan sahur. Karena itu sepatutnya seorang muslim betul-betul menunjukkan akan kesempurnaan imtithal, kesempurnaan tunduk dan patuh kita, kepatuhan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala fajar tiba, kita buktikan bahwa kita betul-betul berhenti dari makan dan minum. Ketika matahari terbenam, maka kita berhenti dari menjalankan puasa dan menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu ditekankan bahwa ibadah puasa atau ibadah secara umum itu bukan hanya terletak pada lahiriah, bukan pada simboliknya, ritual rutinitasnya, bukan, tetapi lebih pada seberapa besar tingkat kepatuhan kita, ketunduan kita kepada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah nilai ibadah yang sejatinya. Ketika matahari telah terbenam, maka ketunduan kita pada perintah yaitu dibuktikan dengan cara makan sahur, makan berbuka puasa.
Kemudian ketika fajar terbit, ketundukan kita buktikan dengan cara menghentikan makan dan minum. Pada kesempurnaan kesanggupan kita untuk bergegas menjalankan perintah, meninggalkan larangan, disitulah letak nilai ibadah kita. Karenanya mengakhirkan makan sahur hingga akhir waktunya, menyegerakan berbuka puasa pada awal waktunya, itu salah satu cermin, salah satu indikasi tingkat kepatuhan kita kepada syariat Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menjelaskan tentang batasan-batasan puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan syarat yang lain. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian di saat kalian sedang menunaikan i'tikaf di masjid. Ya, Allah menjelaskan hukum i'tikaf di akhir penjelasan tentang hukum puasa. Karena memang yang paling utama i'tikaf itu adalah i'tikaf yang dilakukan di bulan Ramadan, terlebih pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, dalam rangka mendapatkan atau menyambut datangnya malam yang paling mulia yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Yang disebut dengan Lailatul Qadar yang keutamaannya khairun min alfi syahr. Pahala beribadah di malam tersebut lebih besar, lebih utama dibanding pahala beribadah pada 1000 bulan. Alfi syahr. Subhanallah, luar biasa. Sehingga wajar bila Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi kita untuk menunaikan i'tikaf pada 10 hari terakhir Ramadan, karena memang itu bagian dari kesempurnaan puasa kita. Bagian dari penyempurna pahala puasa kita, yaitu ketika kita berpuasa Ramadan selama 1 bulan, berhasil mengekang, mengendalikan hawa nafsu kita, disempurnakan dengan mendapatkan malam yang paling mulia, yaitu pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya turun ke langit dunia untuk mengabulkan, merahmati hamba-hambanya yang sedang menunaikan ketaatan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapapun yang pada malam Lailatul Qadar menunaikan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Sehingga dengan menunaikan puasa kemudian disempurnakan dengan i'tikaf, tingkatan takwa itu semakin nyata, semakin dekat untuk menjadi sebuah kenyataan. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah, janganlah engkau langgar, janganlah engkau dekati. Kadzalika yubayyinullah ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menjabarkan dengan tuntas ayat-ayatnya, hukum-hukumnya kepada seluruh manusia agar mereka dapat dengan mudah menggapai tingkatan takwa, menjadi orang yang bertakwa. Dengan apa? Dengan senantiasa menjalankan perintah, meninggalkan larangan, dan beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.